gue Evan, dan di depan kalian ada Xiaomi Poco F2 Pro. Loh, kok beda warnanya? Ya, jadi ada dua Xiaomi Poco F2 Pro. Yang warna itu menarik banget ya. Yang satu warna purple, yang satu warna blue. Ya, jadi HP ini adalah HP terbaru dari Xiaomi, si Poco F2 Pro, yang tentu aja kalian mungkin udah pada tahu ya. Dan ini adalah HP yang cukup berhasil bikin gue tuh bingung, takjub, shock beberapa waktu belakangan ini. Jadi tuh gue tuh kayak bingung, loh kok bisa ya Xiaomi tuh kasih harga segitunya, cuman segitunya untuk spek yang dibawanya. Jadi untuk yang varian RAM 6128 dia dijual di harga 7 juta pas. Dan yang 8256 dia dijual di harga 8 juta pas aja. Kenapa gue bilang aja? Karena tuh dia punya prosesor Snapdragon 865 guys. Dan punya beberapa fitur lainnya yang menurut gue itu wow banget untuk di harganya. Jadi kalian untuk yang udah gak sabar banget, penasaran banget, udah kebelet banget, pinginnya dapetin si Xiaomi Poco F2 Pro ini, kalian langsung aja bisa beli si Xiaomi Poco F2 Pro ini di JDID. Dan kalian bisa langsung dapetin diskon Rp50.000 pakai kode kupon dari gue ini nih guys. Langsung dapet diskon Rp50.000 cuman di JDID aja untuk si Xiaomi Poco F2 Pro ini. Ya, jadi pada akhirnya, finally, tata HP berprosesor Snapdragon 865 di Indonesia itu terenggut juga dari saudaranya sendiri, si Xiaomi Mi 10, yang pada waktu itu sempat bikin heboh ya dunia per HP-HP di Indonesia karena Snapdragon 865 terus juga cuma harganya 10 juta pada waktu itu. Tuh bingung banget orang-orang, oh murah cuma 10 juta. Nah, beberapa bulan kemudian keluar ini si Poco F2 Pro Snapdragon 865 harganya 7 juta untuk starting price-nya. Terus mimpi buruk dong, rugi dong. Jadi kayak ya masa bedanya 3 juta, jadi waktu itu nggak worth dong sama gap price ini. Nggak gitu dong sahabat. Karena kan bayar bagaimanapun dia punya segmentasi pasar tuh yang berbeda. Jadi pasti ada hal yang berbeda antara si Xiaomi Mi 10 dan Poco F2 Pro. Karena kan untuk segmentasi pasarnya pasti berbeda. Dan pasti ada fitur atau material yang berbeda di antara kedua HP ini. Jadi gue udah jadiin si Poco F2 Pro ini jadi daily driver gue selama 5 hari belakangan ini. Jadi alkisah, asik alkisah. Jadi begini cerita gue selama pakai Poco F2 Pro. Berubah total 180 derajat. Iya, jadi itu kesan pertama kali yang langsung kerasa saat kita mulai ngomongin bagian desain dan build quality dari si Poco F2 Pro ini. Kesan yang ada di predesesornya atau si pendahulunya itu si Poco F1 Pro bener-bener berubah total. Poco F2 Pro ini sekarang berubah jadi HP yang cakep banget dan punya feel build quality yang super solid dengan tampilannya yang mewah yang gak kaleng-kaleng. Karena untuk bagian depan dan belakangnya ini udah dari material Gorilla Glass 5 dengan frame aluminium. Mirip banget ya sama feel HP flagship. Bentar. Tapi tenang, Poco F2 Pro ini masih kasih kita port audio jack 3,5 mm ya yang ada di bagian atasnya. Nah, di frame quad kameranya ini juga nggak asal dibuat gitu aja kok. Karena Xiaomi masih cukup perhatiin unsur estetikanya. Semua sensor quad kameranya ini ada di dalam frame kamera berbentuk lingkaran, yang cukuplah untuk bisa kasih kita kesan yang mewah. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, si Xiaomi Poco F2 Pro itu tuh dia punya 3 varian warna yang akan dihadapkan ke kalian saat kalian beli si Poco F2 Pro ini. Jadi dia punya warna cyber grey, dia punya warna neon blue kayak begini, dan dia juga punya warna electric purple kayak begini. Nah, dari ketiga warna tersebut kayaknya sih kalian udah tahu deh warna apa sih yang punya finishing dan desainnya agak beda sendiri dibandingin dua warna yang lainnya. Jadi si warna ini guys, neon blue. Si neon blue ini kalau kalian bisa lihat dia ini punya finishing dan looksnya tuh yang gimana ya, yang glossy dan mengkilat banget ya jadinya ya. Karena dia tuh emang finishingnya tuh licin kayak begini, jadi mantul-mantulnya tuh emang gonjreng banget. Dan dia ini juga nggak punya garis aksen di frame kameranya nih yang melingkar, yang ada dan kita temuin di warna electric purple dan cyber grey kayak begini nih. Kan kalau di electric purple dan cyber grey nih kalau kalian lihat nih finishingnya itu frosted glass ya. Jadi itu di tangan sih menurut gue lebih nggak licin jauh, lebih enak, lebih nyaman, lebih kerasa mewah dan lebih terasa solidnya gitu ya. Dan dia nih khusus selain warna neon blue dia punya aksen garis kamera yang melingkar di samping frame kameranya yang bulat ini. Dan keduanya juga sama-sama masih ngebawa materialnya dari bahan Gorilla Glass 5 untuk bahan finishing bagian belakangnya.
Jadi ya kalau gue ditanya lebih pilih yang mana, tentu gue lebih pilih yang ini. Bagian finishingnya frosted glass, yang udah nggak licin dan lebih nyaman dipegang aja. Jadi warna neon blue sendiri sih yang beda ya. Tapi ya tetap kok, kalian tetap akan dikasih kesan yang mewah dan solid banget. Kamera selfie 20 megapikselnya ini juga udah punya tema pop-up kamera kayak gini, dengan aksen lampu animasi yang bisa kita gonta-ganti untuk option warna dan efek suaranya. Nah, nggak sampai di situ aja loh. Xiaomi juga cukup kreatif untuk ngakalin lampu animasinya itu jadi lampu notifikasi yang ada di bagian atas pop-up kamera selfie-nya ini, yang jadi digrafir lingkaran kecil gitu ya. Jadi cahayanya juga bisa bocor ke atas yang berguna sebagai lampu notifikasi. Karena kamera selfie-nya ini yang udah punya sistem pop-up kamera tadi, jadi efeknya layar Poco F2 Pro ini kerasa agak cukup overkill untuk sebuah HP flagship killer. Karena layarnya ini jadinya udah total full screen 100%, tanpa sedikit pun ada distract dari notch atau semacamnya deh. Bezel di sisi-sisinya pun juga udah tipis banget nih. Gue bilang agak overkill itu karena layar Full HD-nya yang berluas 6,67 inch ini udah support SDR10 Plus dan udah berjenis AMOLED. Layarnya ini bener-bener cakep banget dan bener-bener manjain mata gue saat nonton drakor ataupun main game lama-lama, karena punya ketajaman dan kedalaman warna yang khas seperti layar AMOLED lainnya. Nah, Poco F2 Pro ini juga sekarang udah support Wideview L1, yang artinya kita bisa nonton streaming film di kualitas HD. Nah, terus ngomongin sensor fingerprint, yang posisinya itu ada di bagian layarnya itu, sensornya itu responnya sangat-sangat ngebut, wow banget. Bukan Snapdragon 855 Plus lagi guys, tapi nggak tanggung-tanggung. Xiaomi masukin prosesor Snapdragon 865 5G ke dalam Poco F2 Pro ini, yang mana ini tuh masuk kategori flagship killer, tapi dimasukin prosesor kelas flagship, yang mana itu adalah prosesor yang paling ngebut banget untuk saat ini dari Snapdragon. Nah, nggak cuma ngomongin skor Antutunya doang yang emang tinggi, tembus sampai 500 ribuan, tapi ketika gue coba untuk beneran main game atau buka aplikasi apa aja yang berat, itu Poco F2 Pro ini bener-bener bisa kasih pengalaman dan performa yang maksimal banget. Untuk mainin PUBG dengan settingan brutal seperti di SDR Extreme, bisa banget dilibas dengan mudahnya. Performanya itu bisa dibilang nggak ada prosesor lah di HP Android lain yang bisa ngasih performa lebih baik daripada performa si Poco F2 Pro ini yang pakai Snapdragon 865 5G. Dan jangan lupain juga guys, kalau teknologi Liquid Cool versi 2 itu ada di Poco F2 Pro ini. Jadi bukan gimmick atau semacamnya ya, karena efeknya itu kerasa banget. Saat gue mainin game PUBG dengan settingan yang cukup berat di SDR Extreme dan gue buka beberapa aplikasi yang berat, itu suhu body di Poco F2 Pro ini masih terbilang sangat adem untuk kegiatan yang kita lakukan di dalamnya. Itu jadi benar-benar Liquid Cool versi 2-nya itu tuh benar-benar ngebantu banget guys. Masih tetap bawa MIUI 11 yang basicnya itu Android 10. Tapi karena ini HP Poco, jadi pasti selalu jalanin Poco Launcher, yang menurut gue punya fitur yang attention to detailnya tuh yang bikin gue lebih nyaman di Poco Launcher ini. Jadi bisa kategorin aplikasi dari warna icon contohnya, dan otomatis kelompokin aplikasi dari fungsinya, yang mana ini tuh cerdas dan simple banget si Poco Launcher ini menurut gue. Jadi Poco F2 Pro itu kan punya setup quad kamera. Jadi kameranya utamanya itu di 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686, dan kamera ultrawide 13 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Jadi hasilnya itu saat di mode auto pakai kamera utamanya itu, si Xiaomi Poco F2 Pro ini bisa kasih hasil foto yang oke dengan level yang detail yang masih tebel. Dan untuk kamera ultrawide dan makronya juga kasih hasil foto yang oke. Di kondisi low light-nya gimana? Nah, si Poco F2 Pro ini juga punya fitur Night Mode yang bisa bikin hasil foto lebih ciamik dengan detail dan dynamic range yang cukup diimprove di Night Mode ini. Hai guys, ini gue lagi ngerekam pakai kamera depan si Poco F2 Pro. Jadi ini settingannya di HD 30 fps ya.
Ini lagi lumayan low light, di belakang ada lampu yang terang gitu. Kalau gue lihat sih dynamic range-nya sih lumayan oke ya. Ini gue coba jalan agak cepet. Tentu aja guys, Poco F2 Pro ini belum punya red IP-IP-an karena desain kamera pop-up-nya tadi. Tapi at least kata Xiaomi, Poco F2 Pro ini tahan kok, masih tahan kalau kena percikan air ringan. Dan Poco F2 Pro ini juga udah dual SIM. Nah, speaker Poco F2 Pro ini juga masih mono ya di bagian bawahnya. Tapi bisa kasih output suara yang lumayan nendang guys. Nah, kerennya juga Poco F2 Pro ini juga udah punya NFC dan tetap mempertahankan IR blaster untuk kontrol AC ataupun TV ya. Baterai 4700 mAh-nya ini juga sanggup banget tahan dipakai seharian full. Dengan pemakaian gue yang sering kayak gue gini, yang untuk main game lah, nonton YouTube lah, buka IG lah, itu tuh sering banget. Dan untuk ngecharge-nya sendiri itu lumayan ngebut guys, dengan outputnya itu maksimal di 30 watt. Jadi untuk ngecas dari posisi 2% ke 100% itu, si Poco F2 Pro ini butuh waktu sekitar 66 menitan. Oke, jadi gimana kesimpulannya guys? Beli atau enggak si Xiaomi Poco F2 Pro ini? Ya guys, kalian mah kayaknya udah tahu deh jawabannya gimana. Jadi gini aja, si Xiaomi Poco F2 Pro ini itu adalah handphone yang punya level atau tingkat value to performance yang dewa banget, yang udah mungkin yang apa ya, yang udah mentok banget lah gitu kalau menurut gue ya. Karena dia tuh punya Snapdragon 865, punya body, punya material tuh yang nggak kaleng-kaleng, yang udah mewah banget. Dia punya baterai 4700 mAh, 30 watt yang ngecasnya cepet, dan baterai juga awet. Punya layar full screen AMOLED yang udah tajam banget, yang udah nyaman banget buat dilihat. Dan dia juga punya NFC. Pokoknya ya ini handphone gimana ya, udah wow banget lah untuk di harga 7 juta untuk yang 618 dan 8 juta untuk yang 8256. Ya pokoknya apapun variannya, apapun warnanya ya kalian ya, pokoknya HP ini ya cocok banget buat kalian pertimbangin guys. Untuk harga segini sini parah dan kacau banget worth it-nya. Jadi kalian yang udah gak sabar banget pengen beli HP si Poco F2 Pro ini, kalian langsung aja guys beli di JDID. Kalian langsung bisa dapat diskon 50.000 dengan pakai kode voucher dari gue ini nih guys. Kode kupon khusus spesial dari gue untuk kalian dapetin special diskon Rp50.000 setiap pembelian si Xiaomi Poco F2 Pro ini di JDID. Jadi harganya udah murah, tambah murah lagi guys. Kalian juga bisa langsung cek aja jadwal penjualannya dari si Xiaomi Poco F2 Pro ini di JDID. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video review tentang si Xiaomi Poco F2 Pro ini, yang menurut gue sih sampai shock gue guys, sampai lemes banget loh pas HP ini di launching, karena wow, amazing banget gitu loh. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.